Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rehan selalu meminta kepada teman-teman semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Untuk kali ini kita tambahkan komponen game object dengan UI button. Di sini yang disediakan adalah button text Image Pro seperti halnya yang kemarin, yaitu text Image Pro. Jadi kita bisa tambahkan bagian ini. Untuk teori yang ada sebenarnya bisa kita lihat di bagian ini, dimana kita bisa lakukan resizing, kemudian juga ini supaya terlihat seperti dinamis, jadi arahnya sesuai dengan yang teks yang kemarin kita sudah coba. Cuman ada beberapa hal yang bisa dicoba lebih lanjut seperti ini. Kalau misalnya di ujung ataupun juga di bagian tertentu, ini akan mengikuti anchornya, kemudian juga ini juga sama mengikuti anchor yang ada di sebelah sini. Atau kalau yang kita coba kemarin di bagian ujung tiap button atau tiap teks. Nah, hari ini kita akan coba untuk menggunakan button untuk bisa kita jadikan alat bantu ketika misalnya kita gunakan di platform yang lain seperti Android atau juga mobile device yang lain. Jadi di sini tombolnya yang kiri sebagai kiri, kemudian kanan, kemudian bagian lompatnya ada di sebelah kanan. Jadi kita nggak perlu lagi pegang seperti ini atau melalui keyboard. Tapi kalau misalnya mau teman-teman menggunakan platform berbeda, tentunya harus pakai double setting. Oke, kita set setting. Oke, setelah di bagian canvas ini kita bisa tambahkan game object, UI, baik itu ada button text Image Pro ataupun juga yang button legacy atau biasa. Kita bisa tambahkan contoh misalnya kalau kemarin text Image Pro butuh tambahan name space, kalau ini defaultnya tidak ya. Jadi di sini ada buttonnya dan juga di sini ada teksnya. Kalau teksnya yang mau kasih teks juga silakan, atau kalau misalnya dikasih tanda kiri seperti ini misalnya, nanti kita buat tombol kiri atau kita kasih nama di sini rename-nya button kiri. Oke, di sini kita sesuaikan untuk panjang tinggi lebarnya supaya menarik. Jadi kita pindahkan. Oke, sorry, ini teksnya diklik. Oke, jadi kita bawa semua dengan move to, kemudian pindahkan ke sebelah kiri karena memang ini tombol kiri. Nanti button kiri ini kita akan sesuaikan supaya responsif. Jadi sebagaimana teorinya kita bisa pakai bagian ini dan juga bagian ini. Oke, di sini disesuaikan, ini juga disesuaikan. Oke, jadi tinggal dirapikan aja. Ini jadi kita punya button kiri. Jadi kita coba ke bagian scriptnya, di bagian gerak untuk bisa mengaktifkan tombol kiri ini. Karena memang di sini tombol kiri defaultnya itu ada di sini on click, tapi kita tidak akan pakai on click ini. Kita akan menggunakan trigger ya, default trigger dengan menambahkan tekan atau pointer down dan juga pointer up. Jadi kalau diklik itu nanti atau ditekan itu seperti apa, kalau dilepaskan seperti apa. Oke, kita ke bagian gerak. Oke, di sini kita tambahkan public boolean untuk posisi tombol kiri. Untuk bagian tombol kiri ini kita akan atur dengan menggunakan bagian ini, kita gunakan di sini. Kita akan buat public void, jadi fungsi untuk press kanan atau tekan kiri ya, yang kiri, dimana di sini kita akan buat ketika ditekan kiri, button kiri atau tombol kiri tadi itu sifatnya true. Setelah itu selain dari tekan kiri, kita juga aktifkan sesuai dengan pointer up tadi, jadi lepas kiri atau press up ya, lepas kiri. Di sini tombol kiri akan menjadi false. Oke, setelah itu di sini karena memang kaitannya sama dengan penekanan di kiri seperti di keyboard, kita tambahkan juga kondisi ketika tombol kiri true atau sama dengan true atau cukup begini. Kalau false kan kita kasih seperti ini, tanda seru, tapi kalau memang true kita kasih seperti ini. Oke, jadi kalau tombol kiri ditekan akan menjalankan sesuai fungsi yang di bawahnya. Oke, bawahnya jadi di sini kita akan klik lagi di bagian button kiri dan juga tambahkan komponen method atau juga function yang sudah dibuat tadi. Jadi di pointer down kita kasih objeknya dari player, game objeknya player, kemudian fungsinya atau method yang kita gunakan itu gerak ke kiri. Oke, sedangkan yang up itu kita bisa kasih yang player atau yang tadi yang button kiri. Ini player, kita pindahkan ke sini atau drag ke bagian ini, kemudian kita pilih script gerak yang lepas kiri. Oke, kita coba. Oke, jadi ini teksnya kayak gini. Kalau kita press, oke, sambil lompat ya, karena memang sambil lompatnya di bagian ini ya, di bagian scriptnya itu di sini ada fungsi ketika mouse itu diklik. Jadi kita bisa hindari ataupun juga kasih komentar di sini. Kalau kita coba jalankan kembali di sini. Oke,
sini karena tadi yang lompatnya sudah di komen, jadi tidak ada lompat. Oke, kayak gini. Untuk menjalankan yang lain, fungsi yang lain kita bisa klik duplicate, klik kanan duplicate atau langsung Ctrl D juga bisa. Ini saya kasih nama yang button kanan, dan juga ada namanya button lompat atau loncat. Button loncat di sini, button jump ya, saya kasih jump aja. Button jump di sini posisinya karena memang sesuai di sini, kita sesuaikan ke sebelah kanan, dan juga bagian ininya, bagian anchor dari jam ini kita sesuaikan supaya dia responsif sebagaimana teori yang tadi kita buka di manual dokumentasinya. Oke, kemudian sini bagian teksnya ya, teks dari jam sama kayak up gitu, jadi kita bisa kasih seperti ini. Oke, yang sesuai ukurannya bisa disesuaikan lah. Kemudian untuk trigger eventnya, karena tadi memang hasil duplikat atau copy, jadi mungkin sama ya, tapi nanti kita akan coba fungsi yang lain. Tapi karena memang di sini hanya tekan aja yang berfungsi, maka pointer up-nya di sini tidak perlu, atau juga di sini push, jadi cukup pointer down-nya aja. Sedangkan yang button kanan juga sama, ke sini pindahkan. Kemudian untuk anchornya juga sesuaikan. Oke, kemudian nanti bisa dirapikan kembali. Oke, ini button kanan kita kasih teksnya juga ke kanan. Ini seperti ini. Kemudian untuk bagian dari metode yang akan digunakan, nanti kita akan gunakan yang tekan kanan dan juga lepas kanan. Oke, jadi di scriptnya tadi yang ini kita akan jadikan bagian di lompat atau fungsi lompat. Ini saya copy. Oke, kemudian satu lagi yang untuk lompat, ini kita akan kasih bolehan tombol kiri, tombol kanan, dan juga tombol lompat. Oke, jadi di sini kita akan sesuaikan ini fungsi atau metode untuk tekan kanan, ini juga lepas kanan, ini untuk tekan lompat. Oke, jadi di sini juga sesuaikan tombol lompat, tombol kanan, kemudian juga tombol kanan. Oke, sini kalau kanan berarti kita kasih di bagian right atau kalau di keyboard ini kita kasih tombol kanan true, jadi kondisinya true. Sedangkan kalau yang tadi ini kita bisa copy. Ini sengaja saya kasih komentar aja supaya dipahami urutannya. Oke, kalau mouse 0 atau input up, jadi kondisinya seperti ini. Atau bisa juga tanah, atau di sini kasih atau nggak perlu lagi kasih kondisi yang terakhir ya. Jadi cukup tanah aja, if tanah atau menyentuh tanah, if tanah true. Jadi jika menyentuh tanah dia akan lompat. Oke, ini udah. Oke, jadi kalau kita lihat ini diperlukan, kemudian karena memang di posisi if tanah ini udah ada animasinya, jadi nggak perlu ditambahkan di lompat. Sama halnya di sini, dan juga tombol lompat kita nggak perlu disimpan. Oke, kita kembali ke bagian ini, kita coba sampai tahapan play. Oke, jadi kalau misalnya ke kanan, ini harusnya tombol kanan ya, ke kiri, ini lompat juga kanan. Oke, di bagian ini ya, jadi di bagian fungsinya tadi bagiannya udah oke. Kemudian di bagian trigger di sini metodenya ke tombol kanan atau tekan kanan, sedangkan kalau ini lepas kanan. Oke, kalau yang satunya jump atau lompat, ini event triggernya ke tombol atau ke lompat. Oke, disimpan, save. Kemudian untuk player di sini kekuatan lompatnya 100, coba kita kasih 200 supaya terlihat ada perbedaan kalau di klik jump atau up. Jadi teksnya bisa kita ganti up juga bisa. Ini oh ya, jadi mungkin gara-garanya di sini ya, jadi lompat itu memang butuh power jump yang lebih besar. Nah ya benar, jadi kalau kecil ini dia nggak berdampak, beda sama yang kayak keyboard ya, jadi mungkin memori juga ya, kondisinya memang di sini. Oke, sini tombol kanan kiri. Oke, jadi kita sudah sesuaikan. Ini juga bisa diganti-ganti untuk bagian ini kalau misalnya kita mau ubah UI nya. Untuk button jump ini misalnya mau spread dari lingkaran atau misalnya punya gambar tertentu, itu juga bisa menggunakan ini, juga bisa seperti ini bentukannya.
sehingga nanti bisa disesuaikan dengan gambarannya. Kemudian ini juga bisa di checklist, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat ataupun juga melakukan proses penyelesaian tahap ini. Jadi dimana kita mau buat setidaknya ini bisa ditampilkan di bagian depan ataupun juga langsung menjadi Excel kalau di Windows. Kalau Android jadi APK, tapi kalau ke sini ini harus di switch platform. Sementara itu kita pakai yang default terlebih dahulu. Tapi sesuai di sini karena memang masih satu skin, kita bisa tambahkan skin yang lain. Kalau kita lihat di sini animasi ini bisa di background, baru satu ini juga bisa kita jadikan skin di sini. Nanti kita pilih ke atas dia menjadi 0 karena kita bisa juga menjadikannya skin main menu ataupun juga awal. Kita close dulu. Jadi di bagian skin ini cukup klik 2 kali, kemudian di bagian main kamera bisa tambahkan game object tombol ya, seperti halnya yang tadi button, dimana buttonnya saja itu bisa kita sesuaikan dengan main kamera di bagian sini atau juga bagian yang lain. Oke, di sini buttonnya kita misalnya kasih bermain atau play juga bisa, atau di sini kita kasih yang kedua yaitu duplicate. Di sini ini untuk button play, kita kasih nama button play, kemudian di sini button tentang button deskripsi atau seperti itu, button tentang, dimana teksnya di sini about ya, atau tentang permainan ini. Jadi di sini kita bisa pindahkan ke sini, terus ke ininya kita sesuaikan supaya responsif. Oke. Kemudian yang bagian button play juga sama. Oke, dan ini juga oke. Jadi ketika nanti kameranya ataupun juga layarnya diperbesar tidak masalah, dia akan responsif. Oke, kita save. Berarti di sini bagian play, bagian about. Untuk bisa memberikan efek script di dalamnya, maka kita kasih script baru. Jadi scriptnya itu play atau bermain. Oke, di sini sebelum masuk ke sana kita coba tarik dulu ke bagian masing-masing atau juga langsung ke main kamera. Jadi kita pindahkan ke bagian main kamera. Jadi di main kamera itu ada script ini. Oke, di sini bermain. Jadi untuk masuk ke script ini kita kasih sama halnya dengan button tadi, kita kasih public void level ke, atau ini supaya ini sesuai peraturan aja ya, ke level gitu. Jadi harus depannya kalau mau rapi itu harus pakai huruf besar. Oke, di sini berarti application titik load level. Nah ini level ke index ya. Jadi kita kasih parameternya di sini integer ke mana. Jadi mana levelnya ke mana. Jadi di sini kita bisa jadikan ke bagian level mana. Kita save. Ini abaikan dulu. Jadi di sini di bagian play ini load skin, use skin juga load skin. Oke, berarti di sini kita, nah di sini cukup satu klik, jadi kita pasti bisa pakai yang ini. Jadi di sini ke level, di sini kita gunakan yang script tadi yang dimasukkan ke main kamera, maka kita jadikan main kamera ini ke sini, kemudian kita cek bermain tadi di ke level integer. Nah integer yang kita tuju berapa. Jadi kalau misalnya tadi di bagian build setting di sini level satunya bisa background, nah itu nanti kita ke sana. Oke, setelah ini kita coba terlebih dahulu karena urutannya tadi di build setting adalah yang bagian ini dulu atau level ini dulu, maka dia akan ke level baru ini. Ini kita jalankan, kemudian play. Nah ini langsung sini. Jadi kalau ke kanan, ke kiri, kemudian up, nah itu nanti bisa disesuaikan lagi up-nya. Ini bisa setelah ada kayak gini kasih destroy ya ke playernya atau pindah ke level next. Kemudian kalau kalah nanti kembali ke sini juga bisa. Oke, jadi di bagian script gerak kalau misalnya tadi kalah ya, kalau kalah berarti di bagian musuh ya. Ini yang koin itu dan dulu langsung menang. Jadi gerak itu kita kasih coba koinnya harus di atas 2 gitu. Ini kita simpan. Kemudian yang musuh ini selain ke bagian ini kita juga di bagian musuh tadi destroy game object, dan juga di sini ke application ke level ya,
load level yang pertama halnya dengan yang bermain tadi ya. Load level kemana ini juga bisa kita carikan parameter untuk bisa kembali ke sini. Kita coba proses. Sebelum kita build, kita pastikan semuanya sudah berjalan dengan baik. Ini use skin, load skin, load level yang integer. Nomor 4. Kita coba jalankan dulu. Oke, ini di sini kembali ke sini. Jadi itu sudah sesuai ya dengan aturan kita. Jadi kalau misalkan mau ke next level, bisa tambahkan terus skinnya sebanyak mungkin dan banyak level. Oke, kita close. Kemudian untuk menyelesaikan tahapan ini, kita bisa ke bagian player setting untuk mengatur berapa resolusi dari window yang kita buat untuk build file extract-nya. Kemudian juga kalau mau full screen, tinggal full screen atau juga maximize window. Tapi kalau misalnya mau diatur kecil atau ukurannya diperkecil, misalnya 800 kali 600 untuk komputer yang spek lebih rendah, itu juga bisa. Kemudian namanya juga bisa disesuaikan, misalnya seperti ini. Kemudian product name-nya misalnya namanya apa ya, play karakter kayak gitu. Kemudian kalau misalnya mau kasih icon, kita bisa pilih icon, tinggal klik select. Kalau misalnya ada di sini tinggal dipilih, atau kalau misalnya ada di bagian sprite editor, makanya nanti teman-teman sesuaikan di bagian ini. Jadi tinggal di drag ke level bagian skin ataupun juga gambar. Jadi contohnya misalnya ini juga bebas. Kemudian ini untuk splash image, karena memang defaultnya kalau yang free itu ada durasi. Untuk Unity ya nggak masalah, tapi kalau misalnya yang berbayar atau yang pro itu biasanya ini bisa kita atur splash screennya. Kemudian untuk other setting ini bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, saya rasa selesai. Kemudian di build ini posisikan tempatnya di mana. Misalnya saya buat folder di sini build, kemudian select folder, kemudian setelah itu dia akan melakukan proses building, ataupun juga kalau mau langsung jalan bisa build and run. Oke, nanti dia akan menampilkan sebuah tampilan ya. Kita tunggu. Nah ini, jadi dia ke build kayak gini. Jadi namanya play karakter. Tadi sesuai namanya. Kemudian kita klik. Nah ukurannya juga 800 kali 600. Ini kalau di play, nah seperti ini. Jadi ke kanan atau kita pakai tombol sebenarnya bisa. Oke, lompatnya juga bisa. Oke, kita coba buktikan kembali ke level sebelumnya. Oke, mati. Atau sini. Oke. Nah ini bisa ya. Selain itu, kita juga bisa build ke Android. Jadi kalau misalnya ini tampilan sudah sesuai dengan Android, kita bisa switch platform. Kemudian yang pasti nanti dia jadi APK. Kita bisa menggunakan Android Studio Emulator untuk percobaan, ataupun juga langsung di HP juga bisa. Jadi copy APK-nya. Yang pasti sesuaikan dengan OS dan juga device-nya. Apakah memang dia pakai versi 64 atau ARM yang versi 7. Ataupun kalau misalnya belum terinstall, diinstal dulu ya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah ini sudah posisinya di Android. Kita menuju ke player setting. Dan sesuaikan SDK-nya ya. Kalau misalnya SDK-nya belum ada, bisa di bagian setting. Jadi di bagian setting bisa di atur ya, atur dengan catatan di bagian external tool SDK-nya harus tepat. Nah ini posisinya sesuaikan dengan SDK-nya teman-teman. Oke, di sini ke player setting. Di sini saya kasih web IoT games play karakter. Kalau misalnya mau kasih icon, ditambahkan iconnya untuk misalnya yang ada di sini kayak gini. Kemudian juga Androidnya iconnya, karena memang Android itu ini ya kompleks. Kalau misalnya di bagian-bagian tertentu ada ukurannya, itu juga bisa disesuaikan. Kemudian resolusinya juga bisa diatur. Kemudian kalau misalnya ada splash image, tapi karena ini defaultnya dari yang free, maka dia langsung ke sini splash screennya. Kita nggak bisa cek. Kemudian kalau di sini kita mau atur misalnya seperti halnya versi, kemudian juga ada version code. Nah ini juga kalau versi lama biasanya pakai ARM v7 ya. Tapi kalau misalnya kita ke bagian publish setting, kalau mau ditambahkan ke store manager, ini ya biasanya harus disesuaikan. Jadi bisa sesuaikan dengan bagian yang tentunya sesuai dengan saya coba tumpuk semua di sini ya. Atau dikasih lagi folder APK-nya. Jadi user registernya ditulis ya, password dan seterusnya. Jadi sampai nanti ada muncul key aliasnya misalnya, terus juga password ini karena akan digunakan di Play Store ya, akan dimasukkan juga di Play Store, maka infonya harus tepat ya.
Di sini juga semakan, kemudian di sini juga diisi, ini juga diisi, ini juga diisi. Oke, terus ini harus diikuti, harus berbanyak 6 karakter minimal, kemudian ini harus sama, kemudian di sini juga harus 6 juga. Oke, di sini juga 6 juga, jadi sini muncul tombol F key. Oke, ini nanti bisa divalidasi di folder yang dituju tadi. Nah, ini catatan ketika kalau misalnya pakai ini dan mau di publish di Play Store, biasanya dia akan meminta yang native 64 bit. Untuk mengaktifkan ini, kita bisa ke bagian order setting. Kali ini kalau misalnya mau disesuaikan manifest dan seterusnya ya. Kalau misalnya aplikasinya dia ke internet, maka butuh manifest internet dan seterusnya. Biasanya ada user permission dan lain-lain. Ini kembali ke order setting karena kita jadikan ini di APK-nya di banyak hardware selain ARM v7. Kita juga set di bagian ARM 64. Jadi ini pilih ke IL2 CPP sesuai catatan dia harus pakai L2 CPP. Nah, di sini kita bisa pakai ARM 64-nya. Jadi disesuaikan kembali. Kemudian di sini sudah ada catatan packagingnya. Saya kasih seperti ini. Atau com titik web IoT titik games. Biasanya harusnya kecil semua ya, tapi kalau di sini ada catatan nggak masalah. Oke, jadi tadi kalau mau 2 versi targetnya, maka checklist yang akan di V6 juga di 4 V64. Oke, di sini sudah selesai, close, kemudian build. Karena di sini nggak bisa langsung run, bisa build dulu. Nanti APK-nya kita simpan di tempat tadi APK-nya di sini. Oke, save. Ini biasanya butuh waktu yang cukup lama. Ini namanya APK-nya ya. Play karakter APK. Oke, save. Ini dia lagi jalan. Oke, masih terus berjalan. Kita nanti cek ataupun juga bisa langsung dikirim ke Android Studio. Jadi nanti di Android Studio-nya kita pakai emulator yang bisa langsung dijalankan di sini. Oke, masih belum selesai ya. Ini tempatnya juga di compile. Jadi ada beberapa biasanya yang notifikasi kesalahan ketika install di Android Studio yang versi terbaru, atau sorry bukan Android Studio tapi Android ya. Android dengan OS terbaru biasanya dia sudah pakai hardware yang lebih tinggi ya. Contohnya kalau tadi kita lihat di sini dia pakai level 7 x86 64. Nah, ini berarti kita sesuaikan dengan yang tadi pakainya yang 64 kayak gitu. Jadi cukup lama untuk compile ini, harus sabar. Setelah nanti selesai compile ini semua, nanti baru bisa dijalankan di Android, mau itu di Android menggunakan USB debugging atau langsung copy APK-nya di dari ke laptop ke HP-nya ataupun HP Android. Kalau misalnya pakai iOS juga hampir mirip ya, prosesnya seperti itu. Jadi tinggal sesuaikan. Dan jangan lupa kalau tadi ada Keystore Manager, nanti di Play Store juga akan ada pertanyaan perihal Keystore tadi. Jadi supaya harus sesuai dengan kebijakan dari Play Store. Oke, ini sudah muncul APK-nya. Ini APK-nya yang player karakter dan juga user Keystore-nya. Kita coba masukkan ke Android Studio atau ke Graphics sini. Install. Oke, install berarti berhasil install. Kita akan lihat player karakter. Jadi ini ya, klik, kemudian posisinya disesuaikan. Oh ya, ini posisinya belum disesuaikan tadi ya. Jadi kalau mau publish harus disesuaikan dengan bagian orientasi layarnya juga di bagian Unity tadi. Di sini di bagian player setting, resolusi presentation-nya ini harus disesuaikan apa auto rotation atau ke landscape left, itu harus diatur. Oke, jadi kalau kita klik play sini, oke, bisa ke sini ke kanan ke kiri, oke, lompat, oke, jadi sudah oke. Ini 1 2 3, oke, kalah. Jadi kayak gitu. Oke, sekian untuk simulasinya juga sudah publish di Play Store, mungkin bisa teman-teman explore di tempat yang lain. Sementara itu untuk bagian Unity sudah selesai untuk yang bagian 2 dimensi. Next kita ketemu di bagian 3 dimensi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.